Jadi saya kemarin minta Anda untuk membuktikan ini dengan tabel kebenaran, tapi ternyata tidak ada yang ingat ya dari 80-an mahasiswa. Gawat. Apa namanya? Saya cuma ingin supaya Anda tahu sendiri gitu sebenarnya. Ketika kita bikin tabel kebenaran gini, nanti posisinya ada 3 statement majemuk. Jadi di sini ada P negasi Q gitu ya. Kemudian nanti ada Q negasi R. Kemudian di sini ada negasi R negasi P gitu ya. Tentunya di sini nggak hanya ini sih kolomnya, ada kolom negasi P, ada kolom negasi Q, ada kolom negasi R nanti lah. Cuman kemarin kalau yang saya bilang kan, apakah ini konsistennya itu tautologi atau tidak itu? Kayaknya sih saya salah gitu ya. Makanya saya berharap ada yang mengerjakan ini, tapi ternyata nggak ada. Nggak apa ya. Coba nanti ini Anda cek lagi kalau ingin lebih yakin gitu ya. Kayaknya tidak harus tautologi. Kalau harus tautologi kayaknya berat ya. Jadi kapan syarat-syarat ini, syarat-syarat yang diberikan di sini kemarin itu loh. Nah ini, kalau diminta membuat formula, kemudian mau diaplikasikan ke sistem gitu. Nah ini kalau kita, saya kemarin kan ini ya, syarat-syarat sistemnya kan di mana ya? Nah ini kan, syarat sistemnya ada 3 ini ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Ini requirement dari ini, permintaan dari pihak klien atau dari pihak konsumen gitu ya, customer kita. Lah, apakah ini konsisten atau tidak? Kemarin saya sempat mengatakan harus tautologi. Artinya ketika kita buat ini harus benar semua. Kayaknya nggak harus, maaf saya salah kayaknya. Jadi yang benar itu ini kayaknya. Jadi yang penting ada salah satu kejadian gitu ya, salah satu kombinasi. Yang di sini nih isinya kombinasi nih. Di sini nanti TTTT gitu ya, di sini TTFF dan seterusnya gitu. Di sini TFTF gitu ya. Nah, yang penting ada salah satu kombinasi di mana dia jadi benar semua gitu ya. Entah di sini mungkin seandainya di sini kok ini false salah satunya, berarti nggak bisa. Di sini kok malah false semua, berarti enggak gitu. Tapi mungkin di sini nanti ada true semua. Nah, ini yang kita cari. Jadi yang penting ada kombinasi dari ini, kombinasi dari penyusunnya, dari PQR, ya, apapun dia, sedemikian hingga nanti di dalam tabelnya ini ada kejadian di mana dia true semua. Nah itu, ini yang benar kayaknya, yang lebih tepat. Pak kok kayaknya lah, karena kalian nggak mau bikin tabel, lupa gitu. Jadi belum dibuktikan. Kalau harus tautologi semua kayaknya sulit sekali. Apa berat untuk memenuhi syarat harus tautologi, harus terus semua, nggak bisa. Jadi itu teman-teman. Jadi saya membenarkan, mau mengoreksi apa yang saya sampaikan pekan lalu. Sorry, recordnya sudah belum? Oh, sudah ya. Itu ya. Jadi yang penting ada kombinasi ini, kombinasi dari apa namanya proposisi penyusunnya, sedemikian hingga ininya apa namanya tiga syarat atau 3 requirement itu nanti jadi true semua. Itu ya. Nah, nanti yang ini akan saya jadikan tugas. Nanti ada di tugasnya, saya siapkan. Anda cek nanti. Kemudian, Pak minta diulang nggak usah, nanti tinggal diputar rekamannya aja ya. Caranya kemarin gimana? Tinggal diputar rekamannya saja. Lah, kemudian ini kemarin saya sudah menyampaikan sampai dengan ini, teman-teman, sampai dengan conjunction ini ya, conjunction ini. Ini menambahkan, jadi kalau ada 2 premis pertama P, premis kedua Q, maka kesimpulannya ya tinggal ditambahkan P plus Q itu aja. Nah, ini sudah dijelaskan kemarin, tolen juga sudah, silogisme sudah, kemudian ini, tapi ini ada yang salah saya ini, mohon maaf. Ini harusnya ini harusnya. Aduh, sorry. Ini harusnya gini ya. Oke, lihat aja deh. Oke, nah ini kita sekaligus bernilai benar. Negasi Q. Harusnya gini ya.
Kita balik. Oke, ini jadi silogisme disjungtif kemarin, disjungtif silogisme itu ya, itu kan kalau saya kemarin menjelaskan pakai yang atas ini. Jadi yang saya jelaskan pekan lalu itu ini, kalau premisnya yang pertama adalah ini, P atau Q, kemudian keterangan kedua itu premisnya adalah negasi Q gitu ya. Kita disuruh menyimpulkan, kesimpulannya apa? Kemarin itu kan ini ya, karena dia adalah pilihan, dia disjungsian memilih antara P atau Q itu. Nah, kalau premis itu adalah sebuah kebenaran karena dia diketahui. Diketahui itu berarti sudah kenyataan gitu ya. Kenyataan itu berarti kita anggap ya benarnya seperti itu. Itu yang dimaksud premis. Kenyataannya seperti itu. Nah, kenyataan yang kedua gitu ya. Kebenarannya adalah tidak terjadi Q. Ini ya. Ini kenyataannya ini. Kenyataannya tidak terjadi Q. Lah, supaya yang pertama, kenyataan yang pertama benar gitu kan. Kalau sudah tidak Q, untuk ini jadi benar kan harus minimal salah satu benar. Itu kan untuk jadi disjungsinya benar. Makanya kemarin kita memilih konklusinya adalah P. Ini kemarin sudah paham belum ya? Tolong dijawab dulu. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Lah, kalau sudah, ini teman-teman, nanti disjungsinya ini pengaruhnya ini ya, pilihan disjungsi yang di premis ini untuk kasus yang inclusive or gitu ya, inclusive or atau exclusive or gitu. Eksklusif alah ngel menulis. Exclusive or gitu, atau yang kita sebut dengan SOR gini ya. Contohnya kemarin masalah hukuman itu ya, denda gitu ya, denda berapa ratus ribu gitu misalkan, berapa ratus ribu, atau kurungan penjara gitu kan ya. Nah, ini kan kemarin ataunya ini kan SOR, exclusive or. Masih ingat exclusive or itu apa? Hanya jika bukan, Pak. Exclusive or lali tuh ya, pertemuan pertama atau kedua salah. Jadi Kalau satunya udah itu satunya lagi nggak, Pak? gimana Mas? Yang satu kalau udah denda nggak sebelahnya, Ya, Pak? betul. Jadi disjungsi tapi tidak boleh dua-duanya itu loh, masih ingat ya? Kalau disjungsi biasa, kalau atau biasa itu disebut inklusif. Disebut or biasa. Oke ya. Kalau or biasa itu boleh dua-duanya benar. Masih ingat kan? Kalau eksklusif or itu malah justru nggak boleh dua-duanya benar. Harus dipilih salah satu benar saja. Masih ingat? Oke. Kalau lupa nanti dibuka lagi video rekamannya. Itu ya. Itu eksklusif or lah. Nanti kalau ininya ternyata eksklusif or, untuk yang contoh-contoh seperti ini, denda gini, pilih salah satu, nggak boleh dua-duanya. Dan nanti pengambilan kesimpulannya hati-hati, gitu ya. Hati-hatinya gimana Pak? Gini misalkan. Kenyataan pertama, premis pertama, kenyataannya, kebenarannya adalah P atau Q, gitu ya. Ini kenyataannya. Terus atau ini diketahuinya, gitu ya, atau kebenarannya. Terus kenyataannya yang dipilih sudah Q. Kenyataannya terjadi Q. P ya. Kenyataannya terjadi P. Nah, seandainya kita kok kemudian menyimpulkan negasi Q, itu hati-hati kita. Nah, ini misalkan. Kalau kita menyimpulkan negasi Q, itu belum tentu benar. Argumen kita belum bisa belum bisa diterima. Kesimpulan kita tidak bisa diterima. Kenapa? Kalau ini ataunya adalah atau inklusi ya. Inklusi itu yang kemarin dulu aja. Kena ngerangkainya ini habis. Pokoknya nanti dilihat sendiri ya. Inklusi itu yang boleh dua-duanya benar. Inklusi itu yang boleh dua-duanya benar, yang simbolnya or biasa, yang or biasa. Lah, kalau ini inklusi, disjungsinya disjungsi yang inklusif, nanti kita nggak boleh menyimpulkan pakai negasi Q.
Kenapa? Karena Ki mungkin benar gitu. Karena Ki mungkin benar, mungkin salah. Itu ya. Jadi ini nggak bisa, malah justru kalau seperti ini kita nggak bisa menarik kesimpulan. Nah, yang bisa yang kondisinya kayak gini malah. Premis keduanya jelas-jelas tidak Ki. Lah, makanya kan nggak ada pilihan. Kalau jelas-jelas bukan Ki, ya pilihannya pasti harus P, gitu malah lebih mudah. Yang atas ini lebih mudah ini menyimpulkan. Yang ini sulit disimpulkan. Kecuali ini. Kecuali kalau disjungsinya adalah disjungsi eksklusif, teman-teman. Kalau simbolnya yang SOR atau yang kasusnya seperti ini. Permasalahannya adalah permasalahan hukum seperti ini, hukuman. Disuruh memilih hukuman denda 200.000 atau kurungan satu bulan penjara, misalkan gitu ya. Nah, kalau memilih hukuman seperti ini kan eksklusif OR, nggak boleh dipilih dua-duanya mesake dan ya. Kasihan, harus salah satu saja. Nah, kalau ininya eksklusif OR, maka kita menyimpulkannya malah justru ini benar. Nah, kasus ini jadi benar. Jadi valid. Kenapa? Karena sudah memilih P gitu loh. Premis pertama itu adalah P atau Q. Premis kedua sudah dipilih P. Nah, kalau sudah dipilih P malah justru nggak boleh Q gitu maksudnya. Paham nggak maksudnya ini? Penjelasan ini? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke, lah itu. Itu ya, semoga paham semua. Kalau sudah, Anda nggak perlu, Anda sudah pintar. Ini penjelasan-penjelasan tambahan yang kemarin, yang sudah itu. Saya cari yang belum saja. Penyederhanaan juga sudah kemarin. Penyederhanaan sudah. Kemudian ini nanti kalau saya pas lagi sudah saya share, ini harusnya panah ini. Si tandanya open, bingung. Kemudian konjungsi sudah, tinggal ditambahkan yang kemarin dibahas terakhir. Lah ini yang belum. Resolusi gitu ya, resolusi. Apa itu resolusi? Ini teman-teman. Resolusi itu ketika kita diberikan premis, jadi premis pertamanya adalah P atau Q, itu premis pertama. Premis kedua adalah negasi P atau R. Atau saya pedes ya kalau nggak pakai kacamata lama-lama ya. Oke, jadi sini negasi P atau R gitu. Nah, nanti kesimpulannya adalah Q atau R. Itu adalah resolvennya, solusinya, kesimpulannya ini ya. Jadi apa namanya? Kenapa seperti ini, Pak? Nah, karena ini. Jadi kenyataannya atau diketahuinya kebenarannya adalah ini ya. Terjadi P atau terjadi Q. Ya, kemudian kenyataan kedua ternyata tidak terjadi P gitu ya. Atau terjadi R. Nah, karena di sini itu ada pilihan yang saling istilahnya kontradiksi ya, saling tidak konsisten. Yang pertama iya, yang kedua tidak gitu ya. Yang kedua biasa, yang kedua malah dinegasikan. Maka kita ambil pilihan kedua untuk keduanya. Pilihan yang lain untuk yang pertama dan pilihan yang lain untuk premis kedua. Jadi ini sama ini kita ambil menjadi kesimpulannya. Maka kesimpulannya adalah Q atau R. Teman-teman. Prinsipnya paham dulu nggak ini? Paham, Pak. Paham ya? Nah, ini kalau nanti masalah pembuktian. Jadi ini kasusnya yang diberikan adalah ini digunakan untuk membuktikan sifat lain gitu ya. Jadi tunjukkan bahwa ini dan ini itu mempunyai kesimpulan ini gitu. Jadi untuk menunjukkan ini kita akan menggunakan rumus ini gitu malah seperti itu. Jadi bagaimana caranya membuktikan gitu ya? Pakai ini dulu. Nah, ternyata P dan Q atau R itu ekuivalen dengan ini. Ini kemarin sifat-sifat yang di tabel itu ya. Nanti jadi P atau R dan Q atau R. Tuh, P dan R atau Q atau R. Kemudian kita punya diketahui R atau S. Nah, jika R maka S. Lah jika R maka S ternyata ekuivalen dengan tidak R atau S. Loh, Pak kok bisa Pak? Lah gini aja.
Anda masih ingat ya? Negasi dinegasikan lagi itu kembali ke dirinya sendiri. Masih ingat enggak? Masih, Pak. Masih ya. Nah, jadi gini, kalau saya tulis jika R maka S, itu boleh nggak saya tulis negasi dari negasinya R maka S? Boleh nggak saya tulis ini? Boleh, Pak. Boleh. Boleh ya. Nah, ini boleh. Jadi ini negasi dinegasikan lagi. Coba kita kerjakan negasi yang pertama. Masih ingat negasinya R jika R maka S itu apa? Kapan janji itu jadi salah? Itu aja. Pengen ngeleng-ngeleng aja. Kapan dia akan salah? R dan tidak S. Ini masih ingat ya? Semoga ada yang masih ingat. Nah, ini adalah negasinya implikasi. Jadi negasi ini sudah saya kerjakan dulu ini. Saya kerjakan menjadi ini. R dan negasi S. Ya. Nah, kemudian saya mengerjakan negasi yang kedua ini. Berarti ini dinegasikan lagi. Menjadi apa? Kalau ini dinegasikan lagi, hasilnya menjadi negasi dari R menjadi negasi R. Dan-nya menjadi atau. Negasi dari negasi S menjadi S. Nah, ini dia teman-teman. Oleh karena itu, ternyata ini implikasi itu ekuivalen dengan ini. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya. Nah, itu berarti kita sekarang punya beberapa premis nih. Premisnya adalah ini dan ini gitu ya. Ini dan ini. Kemudian kita punya ini. Nah, tapi yang ingin dibuktikan apa sih? Yang ingin dibuktikan adalah kesimpulannya itu P atau S gitu. Kesimpulannya P atau S. Nah, kalau P atau S berarti kita bisa pakai yang ini aja deh. Yang ini atau ini boleh gitu. Pak, kenapa Pak? Karena ini dan. Ini dan ini. Kalau dan itu kan berarti kedua-duanya harus benar. Berarti kita pakai satu ini sudah pasti benar gitu loh. Ini pasti benar. Dan ini juga diketahui benar. Berarti kita pakai ini dan ini untuk kemudian kita masukkan ke rumus ini gitu ya. Jadi kita punya ini kan P atau R, negasi R atau S gitu ya. Nah, ini ada kontradiksi antara R dan negasi R di sini. Ya, ini kita hindari, maka kita ambil pilihan lainnya, ini dan ini atau ini, sorry. P atau S. Maka kesimpulannya menjadi ini. P atau S. Paham belum? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Siap. Nah, ini dua terakhir. Saya kemarin ya lupa nggak sampai ini ya. Tapi tetap kemarin waktunya sudah habis juga ya. Dilema konstruktif. Lah, apa itu dilema konstruktif? Ini perhatikan di sini. Nah, jadi premisnya itu nih teman-teman. Ada dua buah implikasi. Yang pertama adalah jika P maka Q dan jika R maka S gitu. Jika syaratnya P maka akibatnya Q. Dan yang kedua, jika syaratnya R maka akibatnya S. Nah, kenyataannya adalah ini terjadi P atau R gitu ya. Terjadi P atau R. Itu kan artinya terjadi salah satu syarat di antara dua di atas ini. Jadi bisa terjadi ini atau terjadi ini gitu kan. Nah, kalau itu kan berarti kesimpulannya adalah akibatnya nanti yang terjadi ini atau ini gitu. Maka kesimpulannya adalah ini. Kesimpulannya adalah Q atau S. Itu dilema konstruktif. Paham belum di sini? Paham ya. Ini seperti kita menggabungkan dua buah modus ponens gitu ya. Jadi modus ponens itu kan gini. P maka Q, premis pertama, premis keduanya P, kesimpulannya Q. Nah, yang kedua R maka S. Saya ngomongnya telat. Sinyalnya kita lambat banget. Oke. Kemudian diketahui R, maka kesimpulannya S. Nah, ini digabungkan aja sih. Diketahui ini dan ini, terus premis duanya ini atau ini, maka kesimpulannya ya ini atau ini. Nah, gitu ya. Itu dilema konstruktif. Contohnya nggak perlu lah, ini bisa dibaca sendiri lah ya. Langsung ke dilema destruktif. Nah, dilema destruktif itu seperti kita menggabungkan dua buah modus tollens. Ingat modus tollens itu, kita punya P maka Q, itu ekuivalen dengan kita punya kontraposisi. Masih ingat nggak kontraposisinya gimana? Ada yang ingat? Men Q panah, men P. Apa? Negasi Q panah, negasi P.
Oke, gini Mbak ya. Negasi P. Betul ini? Iya, Pak. Oke, betul ya. Siap. Terus yang satu kita punya R, jika R maka S. Nah, ini juga ekuivalen dengan apa? Negasi S maka negasi R. Oke, mantap. Masih ingat ya. Ini ekuivalen dengan kontraposisinya. Lah, kemudian premis 2-nya kita punya ini teman-teman. Di sini kita punya negasi Q, di sini kita punya negasi S gitu. Nah, maka kesimpulannya apa? Yang di sini kesimpulannya apa? Yang kiri? Negasi P. Negasi P. P, yang kanan kesimpulannya? Negasi R. Negasi R. Negasi R. Nah, ini tinggal digabungkan toh. Ini tadi premis pertama adalah ini dan ini. Premis keduanya ini atau ini, maka kesimpulannya ya negasi P atau negasi R digabungkan menjadi ini. Nah, udah paham belum? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya. Nanti silahkan ini dibaca-baca lagi sendiri ya untuk apa namanya contoh-contohnya. Saya perlu agak cepat ini, mohon maaf. Oke, kemudian latihan ini nggak usah dulu lah ya. Nah, ini dulu teman-teman. Masalah dalam inferensi, logika proposisi. Inferensi itu pengambilan kesimpulan ya. Jadi kadang-kadang kita itu punya masalah nanti, kita mendapati masalah-masalah, kesalahan gitu ya, kesalahan di dalam pengambilan kesimpulan. Kenapa? Karena kadang-kadang logika kita yang salah. Ini menganggap seolah-olah kalau secara perasaan kita itu benar gitu ya. Jadi kadang-kadang kita terlalu melibatkan perasaan, rasanya kok benar ya. Padahal untuk logika, ini tadi kita perlu sedikit menyingkirkan perasaan kita. Terus kita lebih menguatkan logika kita. Itu. Nah, sekarang contohnya ini. Jika misalkan kita diberikan ini ya, diberikan suatu pengambilan kesimpulan seperti ini. Jadi premisnya itu yang 2 di atas itu premisnya ini. Jika Andre belajar, maka nilai akhir logika matematika Andre adalah A. Nah, kemudian premis keduanya adalah nilai akhir logika matematika Andre adalah A. Tuh, nyataannya itu. Jadi ini kebenarannya seperti ini atau apa namanya kebenaran atau rumusnya seperti ini gitu ya. Jadi premis pertama bisa kita anggap sebagai rumusnya atau kebenarannya. Terus kenyataannya atau kejadiannya adalah nilai akhir logika matematika Andre adalah A, benar-benar A. Terus orang-orang menyimpulkan jadi Andre rajin belajar. Silahkan, saya ingin tanya Anda, jawabannya kira-kira ini benar nggak ini kesimpulan seperti ini? Belum tentu, Pak. Salah, Belum Pak. tentu, Pak. Belum tentu. Oke. Kenapa belum tentu? Karena bisa jadi disebabkan oleh sebab yang lain, Pak. Oke. Jadi boleh jadi sebabnya itu yang lain gitu Mas ya. Benar banget ya. Kalian kok bener banget sih? Anak elektro ini. Jadi kalau ini kita mau notasikan, misalkan Andre rajin belajar itu P, terus nilainya Andre A itu adalah Q gitu ya. Berarti yang atas itu jika P maka Q yang gitu ya. Yang kedua berarti apa? Premis duanya apa? Q. Q apa P? Q. Q ya, oke Q. Nah, di sini yang diberikan kesimpulannya adalah P lah, ingat ya. P. Apa kemarin ada yang rumusnya seperti ini? 1 sampai 12 tadi itu? Tidak ada, Pak. Nggak ada kan? Yang ada apa? Yang ada itu yang premis kedua P maka hasilnya Q atau Yang ada harusnya ini ya. Harusnya premis 2-nya P, kesimpulannya Q harusnya. Nah, ini enggak valid dalam pengambilan kesimpulan. Nah, cuman kadang-kadang tadi itu beberapa orang mungkin akan menganggap ya benar gitu karena pakai perasaan. Pakai perasaan. Jadi Andre rajin belajar, maka Andre nilainya A. Oh, Andre nilainya A. Oh, berarti Andre rajin belajar nih. Jadi kadang-kadang kita gitu. Hanya main perasaan, tapi sebenarnya secara logika ini belum tentu. Kan tadi salah satu tadi teman Anda menyampaikan boleh jadi nilainya A disebabkan dengan sebab-sebab yang lain. Karena yang diketahui akibat di sini, nggak bisa jadi kesimpulan. Kalau yang diketahui sebabnya terjadi, maka boleh kita simpulkan akibatnya. Tapi kalau yang diketahui kok kenyataannya akibatnya, maka kita belum bisa menyimpulkan sebab di sini.
P-nya nggak bisa jadi kesimpulan sebabnya ini. Gitu ya. Mohon maaf, di sini nggak ada yang namanya Andre kan? Kelas Anda? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Ya nggak ada. Ini misalkan hanya namanya juga contoh ya. Jangan, mohon maaf, jangan tersinggung. Apalagi kalau ada yang punya saudara namanya Andre. Misalkan dapat nilai A-nya mungkin karena orang dalam gitu. Orang dalam gimana, Pak? Mungkin dia teman dekatnya dosen gitu kan ya. Nah, akhirnya dapat nilai A. Atau mungkin karena dia, mohon maaf, melakukan hal-hal yang ya nggak belajar tapi mungkin punya cara jalan pintas gitu ya. Jalan pintasnya apa, Pak? Melihara jin ya, itu ya. Melihara jin misalkan. Dia akhirnya dapat nilai A. Jadi dia dibisiki oleh jinnya yang belajar nanti. Nah itu. Jadi ada sebab-sebab lain yang mungkin menyebabkan dia dapat nilai A. Ya, Anda sudah paham masalah ini? Ini ya. Jadi ini nggak bisa, teman-teman. Ini bukan suatu pengambilan kesimpulan. Tautologi itu istilah lain dari kemarin itu ya. Tautologi itu selalu benar. Ini tidak bisa selalu benar. Mungkin ada nanti kejadian yang benar itu. Maksudnya bukan berarti salah loh ya ini loh ya. Kita tidak mengatakan ini salah, tapi belum tentu itu. Nah, salah dengan belum tentu itu beda ya. Kalau pasti salah itu kok kita terlalu suudon. Kita terlalu berburuk sangka dengan Andre gitu ya. Seperti halnya gurunya Nobita berburuk sangka sama Nobita. Apapun jawaban Nobita selalu dikasih 0 gitu ya. Itu kan yang paling viral ya. Padahal ada yang benar jawabannya itu. Itu terlalu buruk sangka gitu. Nah ini kalau kita mengatakan, oh ini pasti salah, itu nggak boleh juga. Kalau kita mengatakan ini pasti salah, kita terlalu berburuk sangka sama Andre. Kita mengatakan belum tentu. Nah, kalau belum tentu itu berarti mungkin ada sebab-sebab lain gitu ya. Tapi juga mungkin juga bisa. Tapi kita tidak bisa mengambil kesimpulan seperti ini. Itu teman-teman. Nah, ini yang dinamakan sebagai kekeliruan dalam pengambilan kesimpulan atau fallacy of affirming the conclusion gitu ya. Conclusion. Gitu ya. Kekeliruan converse error. Karena ini converse itu kebalikan ya, kebalikan dari implikasi. Ini sudah saya jelaskan. P maka Q, converse-nya adalah Q maka P. Nah, ini tidak valid. Ini belum bisa dijadikan sebagai rumus. Atau inverse-nya itu negasi P maka negasi Q. Ini juga tidak valid, tidak bisa kita jadikan sebagai rumus. Yang bisa jadi rumus apa? Kontraposisinya, yaitu negasi Q atau negasi P. Nah, ini baru bisa jadi rumus. Kalau ini boleh, ya. Kalau ini boleh. Kalau ini negasi Q malah boleh. Negasi Q maka ini negasi P. Gitu. Paham belum Anda sampai di sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya, oke. Yang belum nggak usah malu sama temennya, langsung tanya nggak apa. Nah, ini berikutnya contoh yang kayak tadi lagi ini ya. Jika hari ini cerah, maka saya akan pergi ya. Kemudian premis 2-nya saya akan pergi, terus disimpulkan hari ini cerah. Nah, ini juga kesalahan. Ini juga kesalahan. Nah, jika besok hari Sabtu, maka saya akan pulang. Premis 2-nya, besok hari Kamis, saya tidak jadi pulang. Ini juga salah. Ini kesalahannya adalah kesalahan kalau tadi, converse error, kalau ini inverse error gitu ya. Apa? Karena di sini misalkan ini P, seandainya ini P gitu ya, seandainya saya akan pulang itu Q, maka di sini rumusnya adalah P maka Q. Terus di sini premis 2-nya adalah negasi P. Terus disimpulkan langsung negasi Q. Lah ini nggak bisa. Karena inverse ini nggak bisa dijadikan sebagai rumus. Inverse-nya implikasi ini nggak bisa dijadikan sebagai rumus. Kalau tadi converse-nya nggak bisa, inverse-nya ini juga nggak bisa. Ini kesalahan tipe 2. Itu ya. Udah paham belum sampai sini? Sudah, Pak. Paham, Nah, Pak. ini inverse error. Paham, Pak. Silahkan tanya. Enggak ya? Oh, kita tanya Pak. Paham Pak gitu ya? Oke. Nah, itu ya, tadi kesalahan dalam yang paling sering itu kalau bentuknya memang implikasi gitu. Jadi implikasi itu kalau seperti ini, kalau kita terlalu main perasaan, nanti salah, hati-hati gitu ya. Jadi
besok hari Sabtu, maka saya akan pulang. Nah, besok hari Sabtu, kalau besok tidak hari Sabtu, terus kok kemudian disimpulkan saya tidak jadi pulang, ya belum tentu juga gitu. Karena tidak hari Sabtu terus tetap pulang pun juga nggak apa-apa kok gitu kan. Yang kemarin seperti janji itu loh. Syaratnya tidak terpenuhi, kemudian janjinya tetap dipenuhi pun nggak masalah kok gitu. Itu ya, itu hati-hati. Ini juga tidak valid, bukan salah tapi tidak valid gitu ya. Kalau salah itu seolah-olah tadi itu terlalu ekstrim menyalahkan, tapi kalau tidak valid itu ya mungkin saja benar, tapi juga mungkin salah. Gitu. Itu ya tipe kesalahan dalam implikasi ada dua itu.